Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa IAT semester 2 ya, kelas A dan kelas B mata kuliah Ulumul Quran. Kali ini kita akan memperkenalkan apa itu Ulumul Quran, apa saja bahasannya, lalu kemudian bagaimana deskripsi mata kuliah kita, kompetensi dasarnya apa, lalu pustakanya apa, topik-topik yang kita bahas apa. Itu sesungguhnya sudah saya share di ketua kelas, dan ketua kelas sudah share ke teman-teman semuanya ke grup Ulumul Quran, baik itu di grup WA maupun saya kira sudah di share ke teman-teman semuanya ya. Nah, baik, kalau mengenal secara umum apa itu mata kuliah kita, saya kira teman-teman silakan bisa lihat di silabus ya, tidak perlu saya bacakan satu persatu. Secara kesepakatannya saya kira itu yang bisa kita sepakati bersama, termasuk apa saja bahasannya ya, apa saja bahasannya itu sudah ada di silabus. Ya, saya pastikan kembali teman-teman sudah menerima semua silabusnya. Ketua kelas sudah oke. Ya. Jadi kalau sudah menerima semua, atau nanti kalau memang belum menerima bisa konfirmasi kembali ketua kelasnya ke saya. Dalam kesempatan ini teman-teman sekalian, untuk mengenal secara lebih jauh, saya ingin memberikan pengantar tentang apa itu Ulumul Quran, apa itu bahasan-bahasannya, lalu mengapa kita perlu belajar Ulumul Quran, ya, apa saja rujukan-rujukan, ya, atau referensi yang penting untuk dirujuk, ya, lalu apa saja mata kuliah Ulumul Quran yang penting dipelajari. Itu yang coba akan saya berikan pengantar pada pertemuan kali ini. Untuk selanjutnya baru kemudian teman-teman kita sepakati untuk membuat makalah, ya, membuat makalah, dan bahasan-bahasan kita biar update, kita kaitkan dengan konteks saat ini. Ya, konteks saat ini saya kira sedang COVID, ya. Artinya kalau membahas satu problem, satu masalah, kita kaitkan juga dengan konteks saat ini. Jadi biar ayat dan bahasan yang kita bahas itu betul-betul mengena begitu. Jadi bukan hanya kita berwacana, bukan hanya kita berteori, tetapi kita mencoba teori-teori itu kita coba untuk menerapkan dalam konteks saat ini. Nah, itu yang coba kita akan gali sehingga kita belajar mata kuliah Ulumul Quran ini berbeda dengan Ulumul Quran yang sudah dipelajari atau diajarkan oleh dosen-dosen yang lain, kira-kira. Saya ingin menekankan dalam konteks itu, ya. Karena misalnya sekarang dalam konteks pandemi, ya, maka bahasan tentang tema-tema itu sekali lagi, misalnya asbabun nuzul,
coba dikaitkan ayat-ayat asbabun nuzul itu dikaitkan dengan beberapa ayat pandemi COVID-19 misalnya. Itu saya kira lebih membumi ya, lebih membumi dibandingkan hanya berteori. Teorinya tetap kita pelajari ya, teorinya kita pelajari mungkin 60-80% ayat-ayat tentang tema-tema tertentu, lalu kemudian setelah itu baru kemudian dicoba diaplikasikan, diaktualisasikan dalam konteks kekinian ya teman-teman sekalian. Nah, baik. Sebelum kita mulai ke pembahasan, saya kira kita akan mulai dulu dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah ini kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus semoga dengan pembacaan suratul Fatihah ini kita diberikan kemudahan dalam belajar, kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam menerima ilmu, dan silakan mau dikirimkan Al-Fatihah ini juga untuk orang tua kita mungkin yang sedang sakit, atau yang sedang berkarir, atau yang mungkin yang sudah dipanggil oleh Allah. Semoga Allah berikan lapang kuburnya ya. Silakan sebutkan namanya, khususan ila rohih, khususan ila rohih, khususan ila rohih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman silakan di mute semua untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan biar tersampaikan dengan baik. Mungkin saya akan memberikan paparan pengantar tentang ulumul Quran ini yang mudah-mudahan bisa selesai dalam 15 menit atau maksimal 30 menit insyaallah ya. Baik teman-teman sekalian, kenapa saya mulai dari mengapa kita perlu belajar ulumul Quran. Kenapa kita harus belajar ulumul Quran? Nah, pembelajaran Al-Quran dan ulumul Quran itu sangat penting ya teman-teman sekalian. Bagi siapapun yang mengkaji Al-Quran, maka kajian ulumul Quran atau keilmuan ulumul Quran menjadi sangat penting manakala kita mengkaji Al-Quran. Atau belum sempurna kita mengkaji Al-Quran kalau belum menguasai satu keilmuan namanya ulumul Quran. Apalagi kita yang yang betul-betul menjadi mahasiswa IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir, maka ulumul Quran itu menjadi keharusan ya. Menjadi fardhu ain bagi anak-anak IAT. Jadi belum afdol menjadi mahasiswa IAT kalau belum belajar mengkaji ulumul Quran dan ya mendalaminya ya, menguasainya. Ya. Kenapa? Karena dengan mempelajari ulumul Quran kita ini akan mampu menguasai atau mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Nah, ketika kita menafsirkan Al-Quran, maka kita tidak lagi terjebak pada pemahaman yang secara literal, kaku, sehingga dengan menguasai ulumul Quran kita terbuka wawasannya, gagasan-gagasan baru dalam memahami teks Al-Quran itu. Sehingga itu penting. Kenapa kita perlu belajar ulumul Quran? Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, apa itu ulumul Quran? Ya, saya kira kita semua hampir sudah tahu ketika di pesantren, ketika di di madrasah kita belajar ulumul Quran, paling tidak dasar-dasarnya. Saya coba ingin mengutip dari
kebetulan saya pegang Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, juga Mabahith fi Ulumil Quran karya Manna Al-Qattan. Paling tidak dua kitab itu atau dua referensi itu yang saya coba akan angkat. Sebenarnya banyak sekali referensi tentang ulumul Quran, tapi paling tidak dua referensi itu yang saya coba akan angkat. Apa itu ulumul Quran? Ya. Yang pertama dari Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, ya. Syekh Az-Zarqani. Az-Zarqani menulis Manahilul Irfan. Nah, di Manahilul Irfan itu dijelaskan bahwa ulumul Quran, ya, silakan dicatat dan minggu depan saya kira sudah hafal semua ini, ya. Rujukannya di Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, jilid 1 halaman 27, gitu ya. Jilid 1 halaman 27. Kata Az-Zarqani atau kata Syekh Az-Zarqani, ulumul Quran itu adalah ilmun atau mabahithu tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi. Tolong di mute ya, biar tidak terganggu. Saya ulang lagi. Yang co-host tolong bantu di mute yang masih itu, ya. Saya ulang lagi, ini pendapatnya dari Syekh Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, jilid 1 halaman 27. Dan ini harus hafal semua ya, teman-teman. Minggu depan saya akan tanya. Ya, kata Az-Zarqani, ulumul Quran itu mabahithu tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyatin nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa daf'i syubahi anhu wa nahwi dzalika. Itu kata Syekh Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan, bahwa ulumul Quran itu dijelaskan di sini adalah pembahasan mengenai turunnya Al-Quran, ya. Turunnya Al-Quran itu yang pertama, nuzulihi. Yang kedua, watartibihi, tentang urutan, ya, tartibnya, urutan ayat maupun urutan surahnya. Lalu kemudian wajam'ihi, yang ketiga tentang pengumpulannya. Pengumpulan Al-Quran itu juga masuk dalam bagian ulumul Quran, kata Syekh Az-Zarqani. Ya. Lalu setelah wajam'ihi wa kitabatihi, yang namanya ulumul Quran itu membahas juga tentang penulisannya. Tentang penulisannya Al-Quran, tentang penulisan Al-Quran itu juga masuk dalam kategori ulumul Quran. Lalu kemudian selain wa kitabatihi wa qiraatihi, tentang pembacaannya, tentang qiraat, cara membaca Al-Quran, itu juga masuk ilmu atau ulumul Quran. Wa qiraati wa tafsirihi, tentang penafsirannya, ya. Wa i'jazihi, tentang kemukjizatan Al-Quran. Wa nasikhihi wa mansukhihi, tentang nasikh mansukh. Wa daf'i syubahi anhu, ya, dan upaya menepis dari segala keraguan, ya. Wa nahwi dzalika, ya, upaya wa daf'i syubahi anhu wa nahwi dzalika, dan upaya menepis hal yang menimbulkan keraguan. Nah, ketika ada orientalis misalnya yang mengkaji, yang meragukan Al-Quran, nah itu juga bagian dari ulumul Quran, kata Syekh Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, jilid 1 halaman 27, ya. Wa nahwi dzalika, dan lain sebagainya. Wa nahwi dzalika, ada juga bahasan-bahasan yang lain. Berarti ada berapa bahasan itu, ya? Ada berapa bahasan tentang nuzul, tartib,
jam'ihi, kitabihi, kitabatihi, qiraatihi, tafsirihi, i'jazihi, nasikh wa mansukh, wa daf'i syubahi anhu. Jadi ada 9 tuh. Ada 9 kriteria yang disebut dengan ulumul Quran menurut Syekh Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Ya, teman-teman hafal ya. Saya ulang lagi, mabahitsu tata'allaqu bil Qur'anil Karim min nahiyati nuzulihi wa tartibihi wa jam'ihi wa kitabatihi wa qira'atihi wa tafsirihi wa i'jazihi wa nasikhihi wa mansukhihi wa daf'i syubahi anhu wa nahwi dzalika. Nah, itu yang disebut dengan ulumul Quran, kata Syekh Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Baik, teman-teman sekalian, dari definisi yang tadi saya sudah sebutkan bahwa di dalam ta'rif tadi, Az-Zarqani memasukkan tafsir sebagai bagian dari kajian ulumul Quran, ya, wa tafsirihi, ya. Nah, berbeda dengan, saya coba komparasikan dengan Mana' Khalil Al-Qattan, ya. Mana' Khalil Al-Qattan itu tidak memasukkan kajian tafsir atau memasukkan tafsir sebagai bagian dari ulumul Quran. Nah, silakan disimak apa kata Mana' Khalil Al-Qattan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran. Dan silakan yang punya kitabnya atau yang tidak pegang kitabnya dicatat saja di Mabahith fi Ulumil Quran karya Mana' Al-Qattan, itu halaman 12 itu ya, di halaman 12. Ya. Kata beliau, kata Mana' Khalil Al-Qattan, ulumul Quran itu al-ilmul ladzi yatanawalul abhatsal muta'alliqata bil Qur'ani min haitsu ma'rifatu asbabin nuzuli, ya, wa jam'ul Qur'ani wa tartibuhu wa ma'rifatul makki wal madani wan nasikh wal mansukh wal muhkam wal mutasyabih ila ghairi dzalika mimma lahu silatum bil Qur'an qad yusamma hadzal ilmu bi usulit tafsir li'annahu yatanawalul mabahith allati la budda lil mufassiri min ma'rifatiha lil istinadi ilaiha fi tafsiril Qur'ani. Nah, itu kata Syekh Mana' Khalil Al-Qattan bahwa ulumul Quran itu, kata Syekh Mana' Khalil Al-Qattan, sama dengan usul tafsir, ya, sama dengan usul tafsir atau ilmu dasar-dasar menafsirkan Al-Quran. Kenapa? Karena tujuan mempelajarinya adalah untuk menafsirkan Al-Quran. Ya. Kalau Syekh Az-Zarqani tadi, ya, dalam Manahilul Irfan memasukkan tafsir itu bagian dari ulumul Quran, bagian dari kajian ulumul Quran, sedangkan Mana' Khalil Al-Qattan tidak memasukkan tafsir dalam kajian ulumul Quran. Kenapa? Karena tujuan dari ulumul Quran yang disamakan dengan usul tafsir atau dasar menafsirkan Al-Quran, tujuannya adalah untuk mempelajari, untuk mempelajarinya, karena dengan ulumul Quran itu kita akan menafsirkan Al-Quran, kita akan memahami Al-Quran. Nah, itu ya teman-teman sekalian. Ya, dalam ta'rif yang tadi kita sudah bacakan, teman-teman sekalian, ta'rif atau pengertian tentang ulumul Quran tadi, para ulama sarjana Al-Quran mengakui bahwa Al-Itqan, ya, adalah kitab ulumul Quran yang terlengkap saat ini. Al-Itqan fi ulumil Quran maksudnya. Al-Itqan fi ulumil Quran. Ya. Nah,
kitab ini, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran ini menjadi puncak penulisan dari ulumul Quran dari masa-masa sebelumnya. Ada Manahilul Irfan, ada kitab-kitab sebelumnya, lalu kemudian Al-Itqan menjadi kitab penyempurna atau yang paling paripurna di antara kitab-kitab ulumul Quran yang sudah ditulis sebelumnya. Ya, baik. Itu pendapat dari dua tokoh atau dua ulama ulumul Quran yang sudah saya jelaskan dari Az-Zarkashi dari Az-Zarqani ya. Lalu kemudian Khalil Al-Khattan ya. Oke. Kalau kita baca kitab-kitab yang lain ya, referensi-referensi yang lain tentang kajian Al-Quran, tentang ilmu Al-Quran, tentang ulumul Quran, saya coba kemukakan juga pendapat dari Amin Al-Khuli. Ya, Amin Al-Khuli. Amin Al-Khuli memberikan dua spesifikasi kajian, dua spesifikasi pengkajian tentang ulumul Quran, ya, tentang kajian Al-Quran. Apa itu? Kata Amin Al-Khuli. Yang pertama adalah mahaulal Quran. Mahaulal Quran itu apa? Pembahasan sekitar Al-Quran itu apa saja? Ya. Mahaulal Quran. Dan yang kedua adalah mafil Quran. Pembahasan tentang materi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mahaulal Quran dan mafil Quran itulah menjadi kajian Al-Quran yang pokok, atau dua hal ini yang pokok dalam mengkaji Al-Quran, kata Amin Al-Khuli ya. Nanti karena ini baru semester 2, mungkin ada sebagian yang sudah sudah sering mendengar tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, misalnya Mana Al-Khattan, lalu kemudian Az-Zarkashi, Az-Zarqani, Syekh Az-Zarqani, Syekh Az-Zarkashi, Syekh Amin Al-Khuli. Yang belum akrab dengan tokoh-tokoh ini silakan nanti ya, karena kita tidak bisa ke perpustakaan, di searching aja kitab-kitab dan kajian-kajian apa saja tentang mereka. Ya. Jadi sekali lagi kalau Syekh Amin Al-Khuli berbicara ketika membincang tentang ulumul Quran, tentang kajian Al-Quran, itu ada dua penekanan, yaitu mahaulal Quran, apa yang pembahasan sekitar Al-Quran, dan mafil Quran, apa yang ada atau materi apa yang ada di ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Ya. Nah, mahaulal Quran di sini maksudnya berkaitan dengan kajian ulumul Quran. Ya. Yang di sekitar Al-Quran ini, yang haulal Quran ini adalah maksudnya kajian ulumul Quran tadi. Ya. Kalau versinya Manahilul Irfan Az-Zarqani tadi ada 9 kriteria. Ya. Kalau Mana Khalil Al-Khattan juga demikian panjang kriteria tadi ya. Ya, tentang al-muta'allim min haitsu ma'rifat asbabin nuzul, kata Mana Al-Khattan ya. Wa jam'ul Quran, ya, pengumpulan Al-Quran, wa tartibuhu, tentang susunannya, ma'rifatul makki wal madani, tentang makki dan madani sudah berapa tuh? Asbabun nuzul, jam'ul Quran, wa tartibuhu, ma'rifatu makki wal madani, wan nasikh wal mansukh, tentang nasikh mansukh sudah 5, muhkam wal mutasyabih 6, ya, ila ghairi dzalika mimma lahu silatun bil Quran, ya, tidak disebutkan secara terperinci, tetapi paling tidak Mana Al-Khattan menyebutkan ada 5 dan yang lain-lainnya gitu. Ya. Baik. Ya. Kita kembali lagi ke Amin Al-Khuli ya, teman-teman sekalian. Mahaulal Quran, apa pembahasan sekitar Al-Quran itu maksudnya adalah ulumul Quran. Sementara mafil Quran, pembahasan tentang materi ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, itu terkait dengan kajian tafsir Al-Quran. Ya,
Jadi kalau tafsir Al-Qur'an itu ma fil Qur'an, ya, sedangkan ulumul Qur'an itulah ma haulal Qur'an. Itu yang dimaksud oleh Amin Al-Khuli. Ya. Baik teman-teman sekalian, beberapa tokoh sudah saya singgung, ya. Lalu kemudian kalau kita membaca muqaddimahnya Ibnu Khaldun, ya, ini sekali lagi kita mengakrabkan tokoh-tokoh ini karena mereka juga sangat-sangat perhatian terhadap kajian Al-Qur'an. Di muqaddimah Ibnu Khaldun itu ada satu pasal atau satu bahasan di Al-Faslul Khamis. Itu tentang ulumul Qur'ani minat tafsiri wal qiraat. Ya. Nah, pada bahasan ini Ibnu Khaldun memberikan satu pengertian bahwa kajian pokok dalam ulumul Quran itu paling tidak ada dua, ya. Apa saja dua itu? Ya, yang pertama adalah kajian pokok dalam ulumul Quran itu ilmu yang membahas cara membaca teks Al-Quran, itu yang pertama. Kalau berbicara tentang cara membaca teks-teks Al-Quran, berarti itu adalah satu keilmuan dalam ulumul Quran, namanya ilmul qiraat. Ya. Jadi satu yang penting kata Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, yang penting itu adalah ilmul qiraat, cara membacanya, cara membaca teks Al-Quran itu sendiri. Dan yang kedua, ilmu yang membahas tentang cara apa di balik teks Al-Quran itu. Itulah namanya ilmu tafsir. Ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya, dalam kitab dalam karyanya muqaddimah, maupun Amin Khuli, ya, itu hampir sama, ya. Apa tentang pembacaannya itu ilmu qiraat, ya, lalu kemudian tentang memahami di balik teks-teks Al-Qur'an itu ilmu tafsir, ya. Tetapi paling tidak ini memperkaya apa yang disampaikan oleh Amin Khuli, diperkaya lagi oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya. Nah, baik teman-teman sekalian yang berbahagia. Jadi kajian tafsir ini adalah kalau dalam Manahilul Irfan fi Ulumul Quran, Syekh Az-Zarqani memasukkan kajian tafsir itu menjadi bagian dari Ulumul Quran, sedangkan Khalil Al-Qattan tidak memasukkan bagian Ulumul Quran itu, bagian tafsir itu ke dalam bagian Ulumul Quran, ya. Kalau Amin Khuli, Ibnu Khaldun itu memasukkan bagian dari cara memahami Al-Quran, ya. Ya, jadi kajian tafsir bisa kalau begitu dimasukkan ke komponen ulumul Quran, ya, dengan catatan jika yang dibahas adalah persoalan-persoalan tentang metodologi tafsir, tentang aliran-aliran tafsir, bukan tafsirnya itu sendiri, ya. Sekali lagi saya perjelas, tafsir itu bisa menjadi komponen ulumul Quran manakala tafsir yang dimaksud di sini terkait dengan metodologi tafsirnya, ya, aliran-aliran tafsirnya. Nah, maka itu bisa masuk dalam kategori kajian ulumul Quran. Tapi kalau materi tentang tafsirnya itu bukan dari ulumul Quran. Nah, kira-kira itu, ya. Kira-kira itu yang bisa saya simpulkan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Baik, ya. Tadi saya sampaikan atau saya sempat singgung bahwa kitab Al-Itqan itu, ya, kitab yang sempurna dan paripurna, ya, atau paling tidak sejauh ini belum ada yang mampu menandingi, atau saya belum menemukan, ya, karena
apa namanya, kedhaifan saya bisa jadi ya dari kitab-kitab ulumul Quran yang sudah dibahas, yang sudah ditulis, yang sudah dikaji oleh para ulama. Tadi sempat saya katakan bahwa kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu adalah kitab yang komprehensif lah, paling tidak saya katakan, kitab yang komprehensif tentang kajian ulumul Quran, tentang ulumul Quran. Jadi jangan lewatkan dan jangan tidak baca Al-Itqan itu sampai selesai, ya, sampai selesai. Nah, di Al-Itqan itu teman-teman, paling tidak kita akan ketemu atau menemukan 80 tema pokok. Bayangkan ya. Kalau Syekh Az-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran, paling tidak kita hanya menemukan ta'rif dari ulumul Quran itu hanya 9 saja, meskipun disebutkan wa nahwi dzalika, ya. Dalam Mana Al-Qattan paling tidak kita dapatkan 5 saja, meskipun di ujungnya, di ujung ta'rifnya ila ghairi dzalika, ya, mimma lahu silatum bil Quran, ya. Sebenarnya masih banyak bahasan-bahasannya gitu, kira-kira. Tapi kalau di Al-Itqan itu secara komprehensif, paling tidak kita temukan 80 tema pokok tentang kajian Al-Quran itu. Kalau kita jabarkan lebih jauh, topik-topiknya itu kurang lebih ada 300 topik. Bayangkan ya. Kapan kita mau selesainya itu? 30 topik ya, tetapi harus selesai ya. Dari 80 tema pokok itu bisa kita kelompokkan menjadi 5 kajian. Ini teman-teman mencatat apa tidak nih ya? Kalaupun tidak mencatat, paling tidak saya sudah rekam, nanti saya akan upload ke channel YouTube dan di situ teman-teman bisa mereview kembali ya. Apa saja 5 tema pokok itu dari 80 tema pokok, lalu kemudian topik-topiknya sampai 300 topik. Dari 80 tema pokok, dari 300 topik itu kemudian diperas lagi menjadi 5 kelompok kajian utama. Nah, 5 kajian pokok utama. Apa itu? Yang pertama di Al-Itqan fi Ulumil Quran itu ya. Yang pertama tentang yang meneguhkan Al-Quran sebagai kalamullah. Ya. Jadi yang pertama meneguhkan bahwa Al-Quran itu betul-betul kalamullah. Al-Quranu huwa kalamullah. Itu yang pertama. Nah, maka dalam Al-Itqan itu ada kajian tentang wahyu dan mukjizat Al-Quran. Itu sesungguhnya meneguhkan Al-Quran sebagai kalamullah. Bukan kalamnya Muhammad, bukan kalamnya makhluk, tetapi betul-betul Al-Quran huwa kalamullah. Nah, mendukung pendapat itu ada bahasan, ada wahyu dan mukjizat Al-Quran. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua terkait dengan sejarah Al-Quran. Mulai dari nuzulnya, turunnya, sampai penyempurnaan mushaf. Ya, sampai penyempurnaan mushaf. Dari turunnya Al-Quran sampai penyempurna mushaf, ya, dari suhuf-suhuf kemudian sampai sempurna menjadi mushaf, kurang lebih di abad 2 sampai 3 Hijriah itu ya. Sampai menjadi mushaf. Ya, kalau menjadi mushaf itu berarti kita kenal ada mushaf Utsmani. Ya, mushaf Utsmani. Itu sudah berapa? Sudah 2 ya. Yang ketiga terkait dengan cara membaca teks Al-Quran. Itulah maka di dalam Al-Itqan dibahas tentang ilmu qiraat. Ilmu qiraat dan penunjangnya ya. Ilmu qiraat dan penunjangnya. Ya. Ini sudah 10.50. Sudah hampir 1 jam ya saya ngomong. Lanjut ya. Ya.
Itu yang ketiga. Yang keempat itu berkaitan dengan cara memahami teks Al-Qur'an. Kalau yang ketiga dari cara membaca teks Al-Qur'an, kalau yang keempat adalah cara memahami teks Al-Qur'an. Maka cara memahami teks Al-Qur'an itulah butuh ilmu tafsir dan seperangkatnya dan penunjang-penunjangnya, ya, cara memahami teks. Tapi kalau cara membaca teks itulah ilmu qiraat. Itu ilmu qiraat. Itu keempatnya. Yang kelima, yang terakhir dari 80 tema pokok dari 300 topik dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran itu diperas lagi menjadi 5 bahasan pokok kira-kira yang besar-besarnya. Yang kelima, yang terakhir adalah berkaitan dengan kequr'anan, tentang fadhailul Quran, tentang khawasul Quran, ya, dan lain sebagainya. Ya. Tentang fadilah-fadilah Quran, membaca surah ini, fadilahnya apa, tentang kekhususan Al-Quran, itu dibahas juga di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Baik, teman-teman sekalian, itu tentang Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ya. Selain yang tadi saya sudah jelaskan, teman-teman, satu kajian atau sekian banyak kajian yang disebutkan mungkin wa nahwi dzalika dalam Manahilul Irfan, atau dalam Manah Al-Qattan itu disebutkan ila ghairi dzalika mimma lahu silatun bil Quran, ya. Ya, yang disebut qad yusamma hadzal ilmu bi usulit tafsir, ya. Yang lain-lainnya itu kajian atau komponen ulumul Quran sesungguhnya ada terkait dengan ilmu usul fikih, ya, terkait usul fikih ini misalnya dalam ulumul Quran dibahas tentang al-am wal khas, ya, mantuk wal muqayyad, mujmal wal mubayyan, dan lain sebagainya. Itu sesungguhnya sebenarnya kajian dalam ilmu usul fikih, tetapi ada juga masuk dalam komponen ilmu Al-Quran atau ulumul Quran. Itu yang saya sebutkan selain dari bahasan-bahasan ulumul Quran. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Ini bisa dilihat, tadi saya sudah share silabusnya. Ya, teman-teman sekalian, itu silabus ulumul Quran, ya. Bukan yang pengantar. Pengantar sudah semester 1, ya. Topik-topiknya silakan dibaca di situ, ada, ya, hari ini saya sampaikan pengantar ulumul Quran sudah, ya. Lalu ada asbabun nuzul, ada munasabah Al-Quran, Makki, Madani, muhkam al-muhkam wal mutasyabih, al-qisas atau qasas, ada al-aqsam, sumpah, al-amthal, perumpamaan, al-amthal fil Quran, al-israiliyat, atau dalam bahasa yang lain ad-dakhil, ya. Lalu kemudian ada an-nasikh wal mansukh, ada ilmu qiraat. Itu ada, ya, silakan 12 atau 13 bahasan. Ya, 12 saja sebenarnya sudah cukup sampai ilmu an-nasikh wal mansukh. Ya. Referensinya apa saja di situ sudah saya tuliskan, ya. Ya, sebenarnya kalau mau dibahas semua banyak, itu ada al-jidal fil Quran, ya, al-fasilah fil Quran, ya, muhkam wal mutasyabih tadi sudah, ya. Ya, hampir semua yang sudah saya sebutkan. Tetapi karena memang terbatas kita pertemuannya 12 atau 14 sampai 16 kali, dipotong UTS dan UAS itu, ya. Nah, itu bahasan-bahasanya teman-teman sekalian, ya. Mohon di-share kembali yang ulumul Quran, yang bukan pengantar ulumul Quran, ya, ketua kelas saya sudah share di grup ketua kelas itu.
Nah, sekarang sebenarnya sudah saya cantumkan di situ referensinya. Paling tidak ada 9 referensi. Sebenarnya kalau kita mau secara komprehensif ya bukan 11 tetapi sampai puluhan. Ya, misalnya referensi utamanya ini ya. Ini saya punya karya Munasabah Al-Quran, diskursus Munasabah Al-Quran. Saya sarankan teman-teman semua punya ini, atau saya kira hampir semuanya, mungkin kalau yang pernah ikut kelas saya sudah punya. Ya, yang belum punya silakan mungkin koordinasi dengan ketua kelas ya. Diskursus Munasabah Al-Quran ini tentang munasabah, satu kajian dalam ulumul Quran yang secara komprehensif ya, yang secara komprehensif. Ini sebenarnya dari disertasi saya yang sudah dicetak ya. Diskursus Munasabah Al-Quran, penerbitnya Amzah. Ya, bisa beli di online, bisa juga di penerbit langsung, atau saya coba pesankan ke penerbit yang mudah-mudahan lebih murah ya, atau dapat diskon ya. Oke, itu salah satu dari referensi. Referensi utama yang wajib teman-teman baca, ya tadi sudah disebutkan Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Az-Zarkashi. Ya. Lalu Al-Itqan fi Ulumil Quran. Tadi Al-Itqan kita sudah banyak bahas. Al-Itqan fi Ulumil Quran ini karya Al-Imam As-Suyuti. Lalu ada Manahilul Irfan fi Ulumil Quran li Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Ya. Itu menjadi pokok ya, tiga ini. Referensi yang lain yang teman-teman juga harus perkaya, ada Manahilul Irfan fi Ulumil Quran di Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani. Tadi sudah ya. Al-Madkhal li Dirasatil Quranil Karim li Dr. Muhammad Abu Syuhbah. Lalu ada Mabahith fi Ulumil Quran li Dr. Subhi Saleh. Tadi kita sudah bahas sedikit, kita kutip. Ya, lalu kemudian ada Mabahith fi Ulumil Quran li Syekh Manna' Al-Qattan. Tadi yang sudah kita bahas tentang ta'rif ulumul Qur'annya ya. Lalu ada at-tibyan li ba'dil mabahith al-muta'alliqah bil Qur'an ala tariqatil itqan, ala tariqatil itqan. Ta'lifnya Asy-Syaikh Thahir Al-Jazairi ya. Ada ulumul Quran li Dr. Adnan Zarzur. Ada Al-Manar fi Ulumil Quran li Dr. Muhammad Ali Al-Hasan. Ada Madkhal ila Ulumil Quran wa Tafsir li Dr. Faruq. Ya. Ada Ulumul Quran wal Hadis li Syekh Ahmad Muhammad Ali Dawud. Min Ulumil Quran li Dr. Fuad Ali Ridha. Ya, silakan itu. Lalu ada ya tadi sudah kita bahas Muqaddimah Ibnu Khaldun, Ibnu Khaldun ya. Al-Safah Al-Qur'aniyah. Ada Al-Ahkam ya, Al-Ahkam, ada kitab, ada Hadiyatul Arifin li Ismail Al-Baghdadi. Kashfudz Dhunun an Asasil Kutub wal Funun li Haji Khalifah. Muqaddimah fi Usul Tafsir li Ibnu Taimiyah. Balaghatul Quran li Muhammad Al-Hadr Husain. Manhaj Al-Furqan fi Ulumil Quran li Muhammad Ali Salamah. An-Naba'ul Azim li Muhammad Abdullah Darraj atau Abdullah Darraj. Al-Mustasfa lil Ghazali, itu karya Al-Ghazali. Fawadihur Rahmud bi Syarhi Muslim Al-Thabut li Ibnu Abdul Syakur. Rawdatun Nadhir li Ibnu Qudamah. Mufradat Gharib Al-Quran li Raghib Al-Asfahani. Al-Wahyu Al-Muhammadi li Sayyid Muhammad Rashid Ridha. I'jazul Quran li Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i. Aqsamul Quran li Ibnu Al-Qayyim. A'lam Al-Muwaqqi'in li Ibnu Al-Qayyim. Ya, At-Tafsir wal Mufassirun. Ini saya kira teman-teman harus punya juga ini. At-Tafsir wal Mufassirun li Muhammad Husain Ad-Dhahabi. Dr. Muhammad Husain Ad-Dhahabi.
I'jazul Quran lil Baqilani ya. Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani bab ta'lif Al-Quran. Al-Jam'us Sauti Al-Ula ya, Labib Sa'id. Tarikh Al-Quran Abdus Sabur Syahid. Ya, ada Al-Bayan fi Ulumil Quran ta'lif Ad-Doktor Sulaiman bin Saleh ya. Al-Qur'awi ya, wa Dr. Muhammad bin Ali Al-Hasan. Dirasat fi Ulumil Quran di Dr. Amir Abdul Aziz. At-Tibyan fi Ulumil Quran di Dr. Al-Qubdi Mahmud ya. Nah, itu saya kira beberapa referensi, puluhan referensi yang teman-teman kalau bisa baca semua saya kira luar biasa itu. Tapi kalaupun tidak semua, paling tidak saya sebutkan tadi ada Al-Burhan fi Ulumil Quran liz-Zarkashi, Al-Itqan fi Ulumil Quran lis-Suyuti, Manahilul Irfan fi Ulumil Quran li-Syekh Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, ya, Mabahith fi Ulumil Quran lid-Doktor Subhi Salih, Mabahith fi Ulumil Quran li-Syekh Manna Al-Qattan. Ya, untuk yang bahasa Indonesianya silakan, ini insyaallah ini juga komprehensif tentang salah satu kajian Ulumul Quran, Munasabah Al-Quran, dan ini bisa teman-teman jadikan sebagai inspirasi nanti untuk menulis skripsi ya. Karena ini karya ilmiah dalam bentuk disertasi yang sudah dibukukan. Saya kira itu teman-teman pengantar dari saya tentang kajian Ulumul Quran. Tidak terasa mulai tadi jam 11.15 ternyata sekarang sudah jam 11 lewat 2 menit. Sebelum saya tutup, kami silahkan teman-teman untuk bertanya. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyakan, 1 atau 2 orang. Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada, ketua kelas saya minta untuk membagi kelompoknya, silakan ya. Sebelum ke bahasan-bahasan yang lain, saya tutup dulu untuk pengantar ini. Setelah itu baru kita ngobrol santai ya, kalau tidak ada pertanyaan. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Alhamdulillahirabbil alamin.